Jadi komisaris itu harus orang yang kerja setiap hari, pengawasannya memang tetap pengawasan, tapi pengawasannya sudah day to day basis, bukan lagi per tahun. Sekarang ini Pak Presiden kelihatannya menempatkan orang tidak. Nah, sayangnya gitu loh, sayangnya jabatan komisaris ini, terutama di komisaris-komisaris di BUMN, kan BUMN kan juga sebenarnya badan usaha, dia bisnis juga, harusnya tunduk juga sama. Tapi di BUMN ini sekarang jabatan-jabatan komisaris diisi oleh orang-orang yang dipertanyakan kompetensinya. Gimana lo tidak punya kompetensi, lalu berpartner dengan direksi, memajukan perusahaan, menurut gue susah. Gitu. Jadi memang harusnya komisaris juga profesional. Tapi sekarang ini tidak, makin banyak komisaris-komisaris di BUMN itu yang ditunjuk bukan berdasarkan kompetensi, tapi hasil dari ada budi apa? Ada budi ada balas. Ada budi ada talas. Ada budi ada talas. Itu balas jasanya. Gua kagak makan ubi soalnya. Gua makan singkong ya kan. Ada ubi ada talas. Ada budi ada balas. Ada tim kampanye ada komisaris. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Didi, lu kan punya masalah apa itu? Komisaris. Ini komisaris ini. Kita sebenarnya ya kalau dari segi perkembangan hukum ekonomi, hukum bisnis, hukum perusahaan, kita beruntung undang-undang atau berbagai peraturan yang dibikin di bawah undang-undang pun membuat di setiap perusahaan itu sekarang kan kita kenal komisaris dan direksi. Yang hari-hari pegang pengelolaan kan direksi. Komisaris dianggap sebagai pengawas. Karena posisinya sebagai pengawas dulu lebih parah lagi. Seringkali berfungsinya cuma setahun sekali setahun dua kali, setiap kuartal atau setiap semester atau setiap tahun. Ya kalau di undang-undang Dakang, undang-undang Dakang KUHD itu kan komisaris memang hanya pejangan saja. Terus kemudian kita bikin undang-undang PT, komisaris diperjelas tugas dan fungsinya. Di undang-undang yang terakhir, yang terbaru itu lebih jelas lagi tugasnya gitu. Jadi komisaris itu harus orang yang kerja setiap hari, pengawasannya memang tetap pengawasan, tapi pengawasannya sudah day to day basis, bukan lagi per tahun. Sekarang ini Pak Presiden kelihatannya menempatkan orang tidak. Nah, jadi sebenarnya itu buat gua sebagai rakyat, sebagai orang yang ini awam lah ya, bukan punya perusahaan, itu sebenarnya lebih sehat, buat iklim bisnis juga lebih sehat, ya, di mana pelaksana dan pengawas itu setiap hari bekerja bareng gitu. Betul. Sayangnya gitu loh, jabatan komisaris ini, terutama di komisaris di BUMN, kan BUMN kan juga sebenarnya badan usaha, dia bisnis juga, harusnya tunduk juga sama. Tapi di BUMN ini sekarang jabatan-jabatan komisaris diisi oleh orang-orang yang dipertanyakan kompetensinya. Jadi gimana lo tidak punya kompetensi, lalu berpartner dengan direksi, memajukan perusahaan, menurut gue susah. Gitu. Jadi memang harusnya komisaris juga profesional. Tapi sekarang ini tidak, makin banyak komisaris-komisaris di BUMN itu yang ditunjuk bukan berdasarkan kompetensi, tapi hasil dari ada budi apa? Ada budi ada balas. Ada budi ada talas. Ada budi ada talas. Itu balas jasanya. Gua kagak makan ubi soalnya. Gua makan singkong ya kan. Ada ubi ada talas. Ada budi ada balas. Ada tim kampanye ada komisaris. Nah, itu dia. Jadi sekarang ini komisaris makin hari makin kita lihat berapa 30-an lah yang baru di terakhir nih. Ya, komisaris yang diisi oleh orang-orang yang dulu berjasa mensupport koalisinya Pak Prabowo. Kadang-kadang gini, orang-orang juga bilang, gue baru tadi tadi pagi ini, itu orang-orang pada protes, apa sih yang kurang dari Denny JA? Orang udah sekaya itu masa dikasih juga jabatan komisaris, dia kan baru diangkat komisaris Pertamina Hulu atau apa gitu ya, barang koderi segala macam gitu kan. Jadi ngapain harus ngasih seorang Denny JA jabatan yang inti jabatan itu hanya untuk
ngasih uang kan. Dia udah kaya raya. Jangan-jangan ya itu bukan hal yang penting, dan kemudian itu membuat orang yang mestinya ada di situ jadi tidak dapat kesempatan. Itu kan Pak Presiden jadinya membatasi kesempatan orang. Kalau itu yang kedua. Yang pertama orang-orang itu tadi ada ubi ada talas, itu orang balas jasa. Sama kedua untuk membungkam atau menjinakkan orang-orang yang vokal, orang-orang yang kritis. Sehingga gue sebagai rakyat lalu kehilangan orang-orang kritis, karena orang-orang kritis itu tidak lagi bersikap kritis hanya karena dapat menjadi komisaris. Kamu baru komisaris doang, Ji. Urusan dunia, Ji. Nah, ini memang ya. Apalagi kalau presidennya seperti gue ingat seperti ketika Pak Jokowi, yang sangat diandalkan ketika proses Jokowi, terutama yang pertama, Jokowi tidak mengandalkan lah, tapi selain partai, dia sangat mengandalkan yang namanya relawan. Ketika dia harus membalas budi, yang dibalas budi kan memang kebanyakan partai. Relawan itu lalu, gue udah setengah mati berjuang, lalu gue dapat apa gitu kan? Jalan keluar lalu komisaris, kenapa komisaris gitu loh? Jangan-jangan ini ahli tata negara punya jalan keluar, apalagi dibandingkan dengan negara lain negara. Memang harus tuh komisaris. Nggak ada jabatan lain. Sebetulnya ya betul sih. Jadi sebetulnya kalau dia berasal dari relawan atau katakanlah partai politik, tapi sejauh dia punya kompetensi ya, latar belakang kan track recordnya jelas itu. Nah, kalau itu memang track recordnya ada, ya nggak masalah gitu. Misalnya si A memang dulu aktif di pertambangan, aktif di bisnis perminyakan, dagang dan lain-lain. Jadi orang partai. Jadi orang partai, terus kemudian jadi komisaris Pertamina misalnya, atau bagian dari Pertamina, kita bisa paham gitu. Tapi orangnya nggak jelas juntrungannya, rekam jejaknya sebagai pebisnis atau orang yang bergelut dunia bisnis nggak jelas, atau pendidikan sama sekali, kok pendidikannya, pelatihannya juga nggak jelas, kemampuannya cuma mengerahkan massa, tiba-tiba jadi komisaris kan, nanti nggak, itu pasti disfungsi. Banyak sekali lah gitu. Termasuk yang wakil-wakil menteri yang dapat komisaris itu. Iya, kan dia sibuk wakil menteri, ngapain dia di komisaris kan? Lebih gila lagi, kalau itu lebih gila lagi. Sudah tidak mampu, dapat gaji double. Begitu maksudnya? Iya betul. Lu memasukkan omongan itu ke dalam mulut dia loh. Gue harus ada kepastian, Ji. Jangan kita ngambang-ngambang. Itu kan repot gitu ya, repot. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pengalaman besar di banyak negara ya, terutama di negara-negara yang memakai sistem presidensial ya. Misalnya Amerika atau beberapa negara Amerika Latin ya. Amerika aja, karena kita sering bercerminnya ke Amerika aja. Itu praktek ketika seorang presiden dan partai-partai beserta tim kampanyenya menang, itu memang otomatis banyak memenuhi jabatan-jabatan publik gitu loh. Nah, kita ini kan memang sangat terbatas itu. Kalau di Amerika itu sebetulnya jabatan yang eselon 1, selevel dengan kita, itu diisi oleh politisi. Banyak sampai 10.000. Jabatan politik itu sampai 10.000-an. Se-Amerika ya. Gitu. Termasuk pemerintah federal yang punya kantor di negara bagian kan ada itu. Sehingga ketika Republik presidennya kalah ganti Demokrat, itu 10.000 orang pejabat baru. Dan orang mafhum karena begitu aturannya dan orang-orang ini juga punya kompetensi di jabatannya, karena kan mereka kan presiden ini punya sekian banyak program, sekian banyak rencana, dan orang-orang ini yang dari awal membahasnya, menyiapkan, sehingga ketika dia menang, ya udah dia ada di posisi itu. Nah, di kita ini kan beda. Eselon 1 itu jabatan politis. Sebetulnya kan jabatan politis, tapi kan itu menjadi karir puncak dari birokrasi. Karena apa? Karena partai nggak menyiapkan. Saya kasih contoh aja. Partai tidak menyiapkan orang gitu. Saya kasih contoh, misalnya kawan kita Osman Kasong ya. Itu kan sebetulnya dia jadi dirjen, mengikuti proses yang Kominfo yang sangat pelik lah ya. Dan saya kira ketika dia jadi dirjen, ya bagus lah gitu bagus. Bukan karena teman sendiri, tapi rekodnya jelas. Iya, dia kan dari media Indonesia. Terus kemudian ada si Fai itu,
yang di Dirjen Kebudayaan itu. Dia kan ngikutin proses seleksi itu. Tapi kan kita tahu, Fai ini dari relawan kan, zaman Jokowi. Kita panggil Fai siapa namanya? Terus lupa, kamu cari sendiri. Pokoknya UI, sastra UI. Terus si Osman Kasem itu kan sebenarnya dari Nasdem. Tapi karena jabatan eselon 1 itu harus mengikuti proses administrasi tes ini itu, dia ikuti. Tapi kan dia mampu gitu loh. Sebetulnya nggak ada masalah dengan itu. Nah, masalahnya adalah partai-partai politik nggak nyiapin itu. Partai politik itu terbatas sumber dayanya. Sumber dayanya terbatas, nggak mau merekrut orang-orang yang punya terbatas kompetensi. Yang qualified ya. Walaupun yang punya kompetensi, sehingga ya paling gampang lari ke komisaris. Gitu. Termasuk relawan gitu. Dengan pemikiran lama bahwa komisaris itu nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Padahal kalau menurut sekarang, putusan sekarang kan seorang komisaris harus tahu banyak. Cuman gini aja, saya juga kayaknya perlu dikasih terapi deh ini, shock terapi. Misalnya kayak kasus Pertamina yang sekarang jadi besar itu kan. Udah hilang tuh? Adalah, nanti kita bisa. Nanti kita bahas sendiri kenapa hilang. Itu kan nggak pernah sampai komisaris kalau ada masalah. Mestinya perusahaan-perusahaan, terutama BUMN yang bermasalah, sampai komisaris lah. Sekarang itu harusnya sampai. Karena hari-hari dia udah terlibat. Nggak, maksudnya kalau misalnya kayak di BUMN Karya itu, apa sih kan ada beberapa direktur yang masuk penjara. Itu mestinya komisarisnya kena. Cuman kan sama Kejaksaan Agung, sama KPK dianggap kurang itu, sebetulnya bisa itu. Menurut saya loh ya. Karena kan pengawasan ada di pengawasan kalau terjadi perusahaan ini kan gini. Tujuan perusahaan itu kan mencari untung. Lah kok ini malah rugi? Kalau direksi membawa perusahaan ke arah kerugian, kan menjadi tugas komisaris untuk mengingatkan. Lu salah, ini mestinya untung malah rugi lah. Ketika dia nggak bisa mengembalikan ini ke relnya, dia ikut bertanggung jawab. Atau tanpa mengembalikan ke rel, dia kan harus mengawasi sebelum itu dilaksanakan. Betul ya gitu. Jadi yang seperti kemarin omongan itu. Jadi sekarang komisaris tidak mungkin terlibat dalam setiap keputusan direksi. Pasti terlibat sebagai pengawas ya. Jadi satu, kalau dia direksinya nyeleweng, maka dia tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Atau kalau dia terlibat, memang dia terlibat dalam penyelewengan itu. Betul, jadi dua-duanya salah. Dua-duanya kena pasal. Dua-duanya kena pasal. Edi yang kemarin. Makanya itu. Dia takut gue tanya pasal apa. Makanya itu Kejaksaan atau KPK perlu untuk mengasih shock terapi lah paling enggak ya, bahwa komisaris tidak bisa hanya cuman rapat menikmati fasilitas, jadi harus ikut bertanggung jawab. Karena undang-undang undang-undang PT itu juga mengarah ke sana. Gitu. Pertama, kalaupun aturannya sudah ada, kan ada pertanyaan berikut. Kalau KPK-nya berani, ya berani lah. Karena ini kan sudah merupakan ada KPK, ada kejaksaan. Ada kejaksaan. Jaksaannya sekarang berani banget gitu. Galak-galak ya. Iya. Kalau kejaksaan makin lama makin berani, KPK itu sebenarnya kan dia lembaga sementara. Dia komisi yang sifatnya sementara, tidak selamanya ada. Kalau kejaksaannya sudah berfungsi dengan baik, dia nggak perlu lagi. Nggak perlu ada KPK. Gitu. Daripada KPK digunakan hal yang nggak jelas kayak gitu. Ini nanti lagi bahas nanti aja. Banyak kita topik tiap hari, ngecap tiap hari. Jadi apa yang kita minta ke Presiden dalam soal ini nih? Berhentilah mengasih jabatan komisaris ke orang-orang yang tidak mampu gitu. Ya beginilah, kalau misalnya toh harus balas jasa, ingatkan kepada partai, ingatkan kepada relawan, carilah teman-temanmu yang punya kompetensi. Setelah dia jadi komisaris ya honornya, tantimnya kan bisa dibagi-bagi gitu loh. Jangan asalnya nanam orang yang nggak jelas backgroundnya terus tiba-tiba jadi komisaris nggak bisa menjalankan fungsinya, cuman rapat sama terima tantim aja kan repot. Nah, sementara di internal partai bikinlah kaderisasi sesuai dengan bidang. Kan gini, kan partai-partai ada partai yang masuk dalam koalisi kekuasaan, tapi ada partai yang misalnya kelak nanti ingin jadi apa namanya oposisi. Ya, itu waktunya.
ada pengurus partai yang jago ekonomi, ada pengurus partai yang jago hukum, nah nanti kalaupun satu saat mereka harus jadi komisaris, nggak ada masalah, orang nggak akan bersoal lagi. Ini bisa merembet ke menteri yang tidak mampu. Iya. Ya kan, udah sering dicela-cela di DPR, dihina-hina, ya kan? Tapi lu susah gitu. Dulu bagus misalnya, dulu ketika PAN dibentuk awal, gue seneng tuh ada almarhum Faisal Basri ada di situ. Aduh, itu kalau nanti kepilih orang-orang seperti itu loh. Sebenarnya partai itu punya orang-orang gitu, orang-orang jago-jago begitu. Dulu Derajat, Derajat Wibowo. Harusnya seperti itu, praktek seperti itu dilanjutkan, dikembangkan oleh. Tapi gue melihat kebiasaan Pak Presiden ini adalah kebiasaan lama di kalangan militer, Ji. Komandan bertanggung jawab terhadap kesalahan anak buah. Jadi lemahnya pun anak buah, sudah dihina-hina pun menteri, dia menganggap bahwa sebagai pemimpin, kelihatannya nih ya, gua yang salah. Jadi lu jangan nyalain gua. Jadi dia tidak pernah menyalahkan anak buahnya. Jadi selalu yang keluar ada pujian. Mereka sudah mengajar bagus. Ini ya kelihatannya begitu loh. Ini presiden, bukan kepala suku. Bukan. Kepala suku. Jadi berhentilah berpikir dan bertindak sebagai kepala suku. Ini presiden. Maka jadilah presiden. Jadilah seorang presiden. Pecatlah para menteri yang nggak. Iya, betul. Komisaris yang nggak ini. Kalau komisaris itu urusan menteri lah. Kepala suku beda. Dia berjuang bersama gua, berperang lawan ini. Gimanapun dia anak buah gua. Jelek atau itu kepala suku. Kalau presiden? Presiden, ya jadilah presiden yang baik. Gua dipilih oleh rakyat. Yang gua penting buat gua adalah rakyat, bukan kecunguk ini. Itu sudah Pak Presiden. Itu sudah Pak Presiden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.